Saya masih berbincang bersama Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia, Bapak Ignatius Deniwe. Masih memperbincangkan mengenai buku ETF, mulai dari ETF, investasi reksadana gaya baru, yang efisien, transparan, dan juga fun. Oke, Pak Denny tadi sudah disampaikan sebetulnya kalau dilihat dari besaran investasinya yang paling minimal adalah 10 sampai dengan 20 ribu investor sudah bisa masuk begitu. Nah, bicara soal caranya, ini mungkin yang ingin juga diketahui oleh investor pemula lah. Bagaimana caranya untuk bisa kemudian masuk ke ETF? Baik, ada dua cara gitu. Kalau ETF ini ada sedikit berbeda dengan reksadana, karena ETF memang tadi reksadana yang diperdagangkan di bursa wilayah saham. Jadi ada pasar primer dan juga pasar sekunder. Untuk investor retail, kami menyarankan pasar sekunder. Nah, seperti apa pasar sekunder? Nah, ini semudah kita membeli saham. Jadi tinggal buka online tradingnya, cari ticker code-nya. Biasanya ticker code-nya yang diawali dengan huruf X. Nah, di depannya huruf X, nanti dicari ETF yang sesuai preferensi, tinggal dibeli. Dan di pasar sekunder ini tadi bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 10.000 bahkan gitu ya, tinggal mengikuti harganya. Nah, ada satu cara lagi, itu adalah pasar primer. Tapi kalau pasar primer ini merupakan cara yang diminati biasanya oleh investor institusi. Karena satu lot pembeliannya, bukan satu lot pembeliannya, itu adalah satu basket atau biasanya 100.000 unit penyertaan. Jadi biayanya cukup tinggi untuk di pasar primer, tapi ini merupakan yang diminati oleh tadi investor institusi. Caranya agak sedikit berbeda, itu dengan menghubungi dealer partisipan dari setiap ETF. Nah, dealer partisipan ini yang akan menyediakan kuotasi untuk pasar perdana. Jadi itu dua cara untuk mendapatkan ETF, maupun menjualnya gitu ya. Oke. Dan ini kalau dilihat dari caranya sangat-sangat mudah begitu ya. Sudahlah kemudian dana minimal yang memang harus disediakan untuk masuk ke instrumen investasi ETF, caranya juga sangat-sangat mudah. Oke, kalau dilihat dari excitement lah dari investor sendiri pada saat kemudian ETF ini diluncurkan sampai dengan sekarang, apa yang terbaca oleh Anda, Pak Denny? Nah, kalau kita bicara mengenai produk ya di Indonesia itu memang agak challenging, Mbak. Jadi ETF ini sebenarnya sudah hadir di tengah kita dari tahun 2007. Tapi memang pertumbuhan secara signifikan baru kita dapatkan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Di tahun 2027 itu ada 2 produk. Tahun 2017 itu baru naik menjadi 14 produk dengan penerbit yang masih sama. Nah, tahun 2020 kemarin kita sudah meningkat menjadi 47 produk dengan 22 penerbit dan juga 8 dealer partisipan. Nah, tahun 2020 kemarin, Indonesia merupakan ETF dengan jumlah produk tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita bangga akan hal itu. Kenapa animo ETF ini semakin meningkat sekarang gitu ya. Jadi kalau tadi kita balik ke bab 1 buku ini, investasi pasif itu semakin banyak dikenal di dunia. Jadi movement orang ke investasi pasif itu sangat luar biasa gencarnya. Begitu pula dengan di Indonesia. Jadi kalau kita bisa lihat datanya, 5 tahun sebelum ini, investasi pasif itu posisinya hanya 1% di reksadana. Sekarang ada di angka sekitar 14%. Peningkatannya luar biasa. Nah, ini juga yang membuat produk ETF semakin diminati. Karena tadi ETF ini adalah proxy untuk produk investasi pasif. Jadi kalau kedepannya seperti apa, karena tren secara globalnya investasi pasif ini masih meningkat, ya kami masih meyakini bahwa di Indonesia juga pasti trennya masih tetap akan meningkat. Gitu. Baik, mengikuti diterbitkannya buku ETF mulai dari ETF, harapannya apa, Pak Denny? Tentu saja ada pepatah lah yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, karena itu banyak saat ini paradigma orang masih berpikir bahwa bursa efek itu hanya melulu saham. Nah, dengan buku ini kita harap pastinya menjadi salah satu media literasi yang membuat masyarakat Indonesia lebih familiar. Jadi selain kita aktif di sosmed, kita harap di sini bisa membantu untuk penetrasi ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tentunya seluruh investor di Indonesia maupun seluruh masyarakat Indonesia bisa sama-sama menikmati manfaat dari produk ETF ini.
atau reksadana yang diperdagangkan di bursa. Yang mana tadi secara global produk ini sudah dinikmati oleh banyak sekali investor dari sisi retail maupun dari investor institusi. Baik, dari Bursa Efek Indonesia sendiri juga sudah sangat aktif untuk melakukan sosialisasi dari ETF ini ya, Pak Denny ya. Oke, upaya apa saja yang kemudian akan dilakukan lah dalam waktu dekat untuk mengintensifkan lah sosialisasi mengenai ETF ini dari Bursa Efek Indonesia? Nah, dari sisi, jadi kita punya inisiatif itu ada beberapa tujuan gitu ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa ETF ini tersedia. Jadi mudah investor mengakses. Jadi kita menggandeng seluruh AB, kita mengajak diskusi seluruh sekuritas sama untuk menampilkan ETF di online trading. Jadi ketika masyarakat mau cari, mau beli ETF, itu langsung pasti tersedia gitu ya. Sampai dengan saat ini market share-nya kami catat itu sudah 90% yang menampilkan. Masih ada beberapa yang belum, tapi ini sedang dalam kami usahakan. Yang kedua adalah kita meningkatkan literasi atau edukasi dari masyarakat. Nah, yang kita lakukan sangat banyak. Pertama, kita pasti melalui sosial media gitu ya. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi bersamaan dengan anggota bursa dan juga bersama dengan partner-partner kami maupun influencer. Yang ketiga, kita masukkan juga ETF di dalam modul sekolah pasar modal. Keempat, tadi pastinya kita juga menerbitkan buku ETF ini. Oke. Itu yang poin kedua. Yang ketiga, itu adalah kita meningkatkan jumlah ETF sebagai alternatif investasi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah Bursa Efek Indonesia terus-menerus menerbitkan indeks-indeks baru. Nah, setiap tahun biasanya kita memproduksi 2-3 indeks yang kita harapkan bisa memperkaya ETF lain tadi. Jadi karena ETF itu proksi dari produk indeks gitu ya, kita harapkan dengan terbitnya banyak indeks, nanti akan semakin banyak produk ETF baru. Baik, untuk masyarakat yang tertarik dengan ETF dan juga tertarik untuk membeli buku ini, bisa di mana didapatkannya Pak Denny? Kalau buku ini secara resmi pastinya di toko buku Gramedia atau melalui Gramedia online di www.gramedia.com. Tapi bisa juga didapat di berbagai macam online shopping seperti Tokopedia maupun Shopee dan lain-lain. Gitu. Baik, yang terakhir yang ingin kemudian saya tanyakan kepada Anda Pak Denny tentu saja untuk meyakinkan lagi investor untuk masuk ke ETF. Secara proyeksi tahun 2021 semenarik apa sebetulnya instrumen ETF ini? Jadi kalau kita lihat arah dari investasi global itu semuanya banyak masuk ke investasi pasif atau masuk ke investasi indeks, maka semenarik apa ya? Kembali ke semenarik apa nanti proyeksi indeks kita gitu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ISG yang kita harap nantinya pastinya ISG dapat terus meningkat seiring dengan pulihnya pandemi ini. Nah, kalau sebenarnya kita tidak mengusulkan semua silakan mau beli ETF gitu ya, enggak juga. Tapi jika memang Anda tidak punya waktu atau untuk menganalisa saham-saham terbaik atau juga misalkan Anda belum berani berinvestasi saham gitu ya, itu bisa mulai dari ETF dulu atau silakan mencoba berinvestasi ETF ini. Baik. Ya, kita doakan yang terbaik untuk buku yang sudah diluncurkan, mulai dari ETF, investasi reksadana gaya baru yang efisien, transparan, dan fun. Dan yang paling penting, goal besarnya adalah semakin banyak masyarakat yang mengetahui mengenai instrumen investasi ETF. Pak Denny, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.